Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan untuk minggu depan tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember. Ya, kita perhatiin pergerakan IHSG minggu lalu ya, balik lagi masih sama seperti biasa, sideways. Dimana ada satu hal yang menarik ketika kita melihat BCA mencapai all time high di tanggal 30 dengan adanya rebalancing ya dari beberapa indeks. Dan juga kita melihat bahwa ya ini sebenarnya bisa break karena sektor finance-nya bagus banget. Sesuai minggu lalu, gue udah mention bahwa index finance adalah satu sektor yang lagi cenderung menarik gitu. Nah, tetapi permasalahannya adalah arusnya IHSG itu dilawan oleh Gotoh. Dimana dulu yang Gotoh atau awal IPO merupakan saham dengan market cap top 3 ya. Sekarang udah mulai turun, bahkan udah hampir udah di bawah 5 gitu. Nah, jadi kita perhatiin Gotoh yang sampai kapan Gotoh bisa ARB. Dengan prediksi Fibonacci kita melihat ada kemungkinan Gotoh pertama ngetes dulu 124, di mana kemungkinan masih bakal dilewatin. Jadi menurut gua sih ada chance dia bisa sampai ke bawah 100, yaitu di angka 87. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita melihat bahwa volume penjualan Gotoh di ARB, di level ARB-nya ya, itu lumayan, bukan lumayan, sangat besar. Oke, nah biasa kalau volumenya lumayan besar begitu, yang dengan angka yang sangat besar begitu, itu cenderung memberikan tanda bahwa ya kemungkinan masih bakal ARB sampai mulai menipis. Nah, cuma ada satu tips dari gua yang silakan kalau mau diikutin kalau siap ya. Kalau Gotoh ARB-nya buka, hajar. Gitu aja. Itu hal yang bakal gua lakukan ketika nanti Gotoh buka ARB. Maka dari itu Gotoh selalu ada di pantauan kapan si ARB-nya mulai dimakan. Nah, oke. Kita perhatiin minggu lalu ya, ada 5 saham. Yang pertama BRI. Jadi kita akan mengambil sektor finance di mana BRI ya lumayan menarik. Oke. BRI hari Senin ya dikasih entry sampai ke bawah dan nyentuh ke resisten kita 4980, nyentuh ke resisten dan ternyata setelah resisten mulai koreksi lagi. Nah, apakah koreksinya wajar? Ya ini wajar aja karena kan nyentuh resisten nih. Jadi kalau kita tarik garis ada resisten di level 4980, dia mantul koreksi ya sebenarnya fine aja, bukan masalah besar yang perlu ditakutkan. Oke, jadi untuk swing ya, untuk kita mengincar window dressing di bulan Desember cenderung lumayan menarik. Oke, but overall untuk trading kemarin kan hari Jumat ada penarikan, ada satu komando di mana BBRI, BBNI, TP. Kenapa TP? Ya udah ada tarikannya bagus, TP dulu. Nanti kita tinggal cari entry baru. Coba misalnya dapat BRI di level 47 ya itu lumayan menarik. Oke, ya BBRI overall TP. Sorry. Oke, yang kedua ada CTRA. Nah, di mana CTRA sendiri sebenarnya pergerakannya belum kemana-mana ya. Senin sempat naik ke 1040, Selasa di sana-sana aja. Rabu, Kamis juga kami sempat naik ke 1050 ya. Sampai ke TP1, tapi setelah itu kempes lagi ya, memang 1050 ini daerah resisten. Kalau kita lihat garis ya, ini ada resisten di sini. 1050. Nah, nyentuh pas dan overall sekarang masih bolak-balik. Ya, jadi kalau mau cari entry, saran gue sih kita bisa mencoba untuk cari entry di level di bawah 1000 dengan jaga di 975 untuk kondisi sekarang. Oke, jadi ya 1050 hit. Lagi. Oke, yang ketiga ada ERA. Nah, ERA sendiri sebenarnya masih cenderung menarik ya. Kalau dibandingkan minggu lalu dia hari Senin sempat naik ke level 416. Cuma kan kita punya TP di daerah 48, jadi ya masih dikit lagi kesentuh. Dengan divergence-nya masih kebentuk ya. Kalau kita lihat divergence-nya dari sini ini masih naik ke atas ya, overall masih bagus. Jadi ya justru di harga segini ya masih merupakan daerah entry. Jadi yang masih punya silakan masih di hold boleh, ataupun yang baru mau masuk ya silakan dengan level jaga di 394. Ya overall ERA kita anggapan kita masih voting loss ya. Ya, jadi kalau kalian mau CL boleh, mau tahan juga masih boleh. Tapi ya kalau menurut pandangan gue pribadi ya ini masih menarik. Yang keempat ada HMSP. Ya. Nah, hari Senin HMSP langsung jalan, sempat naik, dapat di bawah, naik dengan level maksimal 1000 ya. Satu tick di bawah TP1. Terus koreksi, Kamis naik lagi, Jumat juga koreksi ya. Overall secara minor ini masih sideways. Jadi dengan batas resistennya di level 990 dengan supportnya di 955. Nah, jadi masih sideways ya. Oh,
tentu saja gue nggak akan rekomend kalau kalian entry di 975, lebih prefer nanti buy on breakout atau antri pelit di 955 sampai 960 gitu, karena level bawah supportnya. Ya, overall ini masih jadi sebuah floating loss ya untuk kita, floating profit, tapi ya nggak terlalu signifikan, jadi gue masih menyarankan untuk hold. Dan terakhir ada MPPA. MPPA hari Senin koreksi, Selasa koreksi. Nah, kita ada spekulasi buy-nya di sini dekat supportnya 83. Tapi ternyata nggak kuat naik dan ternyata supportnya malah di break. Ya udah, cabut dulu mendingan. Karena ya supportnya di break, support nextnya ada di MA20 ini 172, dan apakah bisa menyentuh? Gue rasa ada chance bisa di break. Dikarenakan kita melihat penurunan dengan volume yang menambah, otomatis MACD juga kelihatan udah mulai mau dead cross ya. Jadi kelihatannya bahwa ya kemungkinan MPPA ini ya ada chance untuk koreksi terlebih dahulu. Oke, but overall secara trendnya masih bagus, higher high. Yang penting jangan break di level sini 157. Karena kalau break 157 ya cenderung akan lower low atau di sini. Nah, 169. Ya overall kita cabut dulu, jadi anggapan CL dulu di MPPA. Ya, average kita ya masih tipis saja dikarenakan CL MPPA yang lumayan besar. Walaupun sebenarnya spekulasi buy kita juga kemarin MPPA di level 18485 gitu. Tapi overall is okay. Jadi masih nggak apa-apa untuk selama seminggu IHSG sideways. Kapan IHSG bisa di break? Nah, pertanyaannya gitu. Menurut gua ada chance kita harus menunggu berita inflasi dari US. Ya, jadi kita menjelang sana kalau memang hasilnya bakal bagus, cenderung IHSG-nya bisa naik. Nah, satu hal lagi yang menarik di IHSG, kita melihat ini udah terjadi sebuah penurunan. Oke, ini terjadi sebuah penurunan di mana ini pelan-pelan membentuk sebuah pattern yang namanya descending triangle sini. Karena ini kan lurus supportnya, ini mulai turun. Cuma ya agak karena candlenya terlalu tebal, jadi nggak gitu kelihatan signifikan. Nah, ini mengkonklusikan apa? Mengkonklusikan bahwa resisten ini sebenarnya kuat banget ya, sangat kuat bisa dikatakan. Nah, tapi ada chance ini dari kemarin mantul terus nih dari support. Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari situasinya, karena udah nyentuh support, ada kemungkinan minggu depan IHSG itu bisa lanjut naik. Ya, lanjut naik, ngetes ke resisten terlebih dahulu. Kalau bisa di break ya bagus. Kalau belum bisa, anggapannya ini masih bakal menjadi sebuah sideways. Nah, cuma karena ini udah nyentuh support ya otomatis ketika kita buy on weakness ini lumayan menarik. Oke. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama ada saham Antam. Nah, kita melihat Antam itu lumayan menarik, di mana Antam mempunyai sebuah resisten di angka 2000. Oke. Dan baru di break hari Kamis. Nah, Jumat gue sempat mau di call, cuman gue perhatiin gini, Jumatnya ini apakah akan menjadi false break atau ya masih kuat, dan ternyata masih kuat. Closingnya juga masih di level 2040, sedangkan hari Kamisnya closing di 2040 juga. Jadi ya cenderung kelihatan ini masih kuat gitu. Pas juga di MA20 daerah supportnya, jadi ya ini lumayan menarik. Dan kita spekulasi buy Antam di level 2000 sampai dengan 2040, CL di 1990. Oke. Target kita lihat dulu. Oke, target pertama kita set di 2120 dan target kedua di 2220. Oke, yang kedua ada BBEB. Oke, BBB sendiri terjadi sebuah koreksi yang lumayan signifikan dikarenakan isunya di harga bawah. Nah, otomatis kita melihat bahwa oke, harga BBB di sini mungkin cenderung lebih murah gitu, cenderung bagus. Nah, kita melihat bahwa BBB udah koreksi. Dari kemarin sempat nyentuh ke 900-an, turun lagi ke 700. Nah, ini ada sebuah support di BBB. Oke. Kita perhatiin, kita entry. Ini kan lumayan jauh nih, 8%. Jadi nggak disarankan untuk entry dengan kondisi begini. Nah, kita lihat dari time frame lebih kecil. Kita melihat di BBB ya, daerah sini merupakan daerah pantulannya. Daerah sini. Nah, oke, 780, 790, otomatis ini cenderung menarik. Nah, saran gue adalah kita melihat kondisi BBB, jangan sampai dia membentuk sebuah lower low, karena ini mulai bertahan.
Ini main bertahan, jangan sampai dia membentuk lower low. Kita entry BBB di level 760 sampai dengan 795. CL 750. Oke, kita TP1, kita lihat ini sebuah support lama ya. Kita bisa set di sini 850 dan TP2 langsung aja ke 900. Karena BBB kalau gerak sih cenderung liar biasa, cenderung kencang. Yang ketiga ada saham energi. Oke, energi sempat naik dan sempat koreksi dalam juga, tapi nyentuh lagi ke support 322, dimana kalau kalian tanya di grup energi boleh hold nggak, jawaban gue cuma satu, energi jaga di level 322. Nah, 322 nya lumayan bagus. Ini mantul juga 2 kali ya, lumayan menarik. Dan kita lihat kondisinya secara minor ini udah mulai membentuk sebuah higher high, jadi lumayan bagus karena sideways kan, cenderung sideways, dan ternyata udah di break ya. Oke, ini of course lumayan bagus untuk kita mencari entry point minggu depan. Oke, kita entry BBB entry energi di level 342 sampai dengan 356 dengan CL kita set di 336. Oke, TP1. Nah, kita melihat ini daerah biasa, daerah rejectionnya mungkin di sini 378, 370. Oke, kita set di 374 TP1 dan TP2 nya di 394. Oke, yang keempat ada PNLF. PNLF sendiri juga udah koreksi lumayan dalam dan juga kemarin sempat rebound, tapi ternyata reboundnya nggak kuat. Nyentuh ke daerah resist kita 540-an, 550 ya, mulai koreksi lagi. Di sini kemarin kan kita TP kempes, nah nyentuh lagi di support lamanya ya, support yang kemarin baru disentuh 426, mantul lagi. Nah, ini cenderung lumayan menarik nih, kita melihat ada kemungkinan PNLF tuh bisa nyentuh lagi ke daerah 540 ya. Oke, kita entry PNLF di level 460 sampai dengan 482, TP1 di CL di 456, TP1. Oke, kita set di sini boleh 515 dan 545. Terakhir saham Saratoga. Oke. Nah, kita melihat Saratoga dari secara teknikal ini merupakan uptrend yang cenderung bagus ya. Cenderung bagus, ini mulai naik, higher high ya. Dari trennya juga lumayan rapi. Kalau kita tarik sebuah channel juga, channelnya juga lumayan bagus ini, uptrendnya bagus. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan ini masih bisa melanjutkan kenaikan dengan situasi yang terakhir kita perhatiin ada sebuah resisten di sini. Ini baru di break oleh Saratoga hari Kamis. Jadi cenderung lumayan menarik gitu. Oke, kita tarik entry point Saratoga. Sini boleh. Ya. Oke, kita entry Saratoga di level 2620 sampai dengan 2750 dengan CL di 2600. Nah, dari sini ke 2600 ya, 5% masih oke buat seminggu. TP1 kita lihat. Nah, resisten kuat 2980, di mana ini pasti akan menjadi level TP2. Nah, ini 2840 juga sebuah resisten. Nah, ini mungkin TP1, cuma karena secara presentasi terlalu tipis, dan menurut gua kalau dia mau kempes pun setidaknya dia bakal break resist baru dia kempes ya. Jadi ada chance dia bisa nyentuh ke 28, bahkan 2900 bisa. Baru TP2 ke 2980. Oke, jadi itu aja 5 saham pilihan buat minggu depan. Ya, semoga balik lagi marketnya kalau nggak break kayak yang gue ngomong di monthly class ya. Kita memang bukan trading IHSG ya. Kita memang bukan trading IHSG, tapi one thing yang kita harus sadar adalah kalau IHSG itu sideways, cenderung market kita tuh agak susah gitu. Saham-saham kita tuh berat. Tapi kalau IHSG uptrend,
saham-saham yang kita pegang pun ya udah santai, enak gitu. Kita nggak perlu worry bahwa ini mungkin sampai resisten terkempes dan segala macam. Karena kenapa? Kalau market bagus, saham itu semua naik, enak. Dimana banyak orang pinter baru bakal muncul. Banyak orang yang oke, cuan dari saham segala macam ya, karena marketnya uptrend. Tapi November yang kita lalui sebenarnya market nggak jelek-jelek banget, cuma sideways-nya kerasa banget. Dimana finance kita bertahan tapi gotonya menurun gitu. So ya, overall balik lagi, window dressing kemungkinan besar ada. Kalau mau tahu top picks gue apa di window dressing, silakan nonton di video YouTube yang paling baru, yang terakhir. Ya, di sana ada kita kasih December prediction dan top picks gue itu apa sih buat window dressing tahun ini. Oke, begitu aja buat minggu ini. Semoga mendapatkan cuan yang lumayan. Ya, thanks for watching.